Aku udah. Oh, malah record lagi nanti bisa diedit kan? Kalau di record, di crop ya. Salamnya apa ya pertama ya? Hmm. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harani Sinaga dari kelas kepemimpinan bisnis Universitas Cyber Asia ingin menjelaskan tentang pentingnya CSR atau yang sering kita dengar dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, yang pertama, apa itu CSR? CSR adalah kewajiban moral bagi perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Dasar filosofi dan moral dari CSR itu sendiri itu bukan hanya sekedar kewajiban hukum, namun juga kewajiban moral dari suatu perusahaan. Nah, CSR itu akan memberikan dampak sosial dan lingkungan bagi industri yang memiliki dampak negatif seperti polusi, pengurangan keanekaragaman hayati, atau eksploitasi tenaga kerja. Kemudian, CSR dapat menunjukkan nilai kemanusiaan perusahaan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengejar keuntungan finansial belaka, tetapi juga memiliki nilai kemanusiaan dan kepedulian. Nah, dampak CSR bagi perusahaan, yang pertama, CSR dapat membangun kepercayaan konsumen. Ini dapat terlihat dari konsumen modern dari zaman sekarang ini lebih kritis terhadap isu sosial dan lingkungan. Yang kedua, dengan adanya CSR dapat meningkatkan brand value dan loyalitas kepada perusahaan. Yang kedua, CSR dapat menciptakan competitive advantage. Nah, ini dapat memberikan dampak dalam jangka panjang yang positif dan diferensiasi brand di pasar lokal maupun internasional. Yang ketiga, CSR dapat mengurangi risiko hukum dan reputasi. Nah, dengan adanya eh, persyaratan hukum dan regulasi di Indonesia tentang CSR, kita melaksanakan CSR dapat memenuhi persyaratan hukum itu sendiri. Dan yang kedua, kita dapat menjaga risiko reputasi perusahaan kita. Yang keempat, CSR dapat memberikan pengaruh positif pada industri dan mendorong inovasi. Ini memberikan manfaat positif pada ekosistem industri dan menghasilkan inovasi berkelanjutan. Kemudian, contoh aksi CSR dalam perusahaan besar. Nah, dalam hal dampak mengurangi risiko hukum dan reputasi, contohnya adalah Nike. Perusahaan Nike pernah menghadapi krisis reputasi terkait kondisi kerja di pabrik-pabriknya di Asia. Namun, melalui inisiasi SCSR yang lebih transparan, seperti peningkatan kondisi kerja dan kesadaran terhadap hak asasi manusia, Nike dapat berhasil mengatasi sebagian besar dampak negatif tersebut dan mengembalikan citra perusahaan menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, eh, dalam dampak yang memberikan pengaruh positif pada industri dan mendorong inovasi, contohnya ada perusahaan Unilever dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah cara pandang banyak perusahaan besar tentang keberlanjutan. Melalui inisiasi keberlanjutan yang kuat, PT Unilever telah berhasil mendorong praktik yang lebih ramah lingkungan di seluruh sektor barang konsumen yang telah diikuti oleh banyak pesaingin mereka. Yang kedua, contohnya adalah perusahaan Tesla. Nah, perusahaan Tesla adalah contoh perusahaan yang menggunakan CSR untuk mendorong inovasi teknologi dalam industri otomotif. Dengan memproduksi mobil listrik, Tesla tidak hanya berinovasi dalam teknologi kendaraan, tetapi juga memperkenalkan produk yang mendukung pengurangan emisi karbon, menarik konsumen yang peduli terhadap masalah lingkungan. Nah, daya tarik perusahaan yang berkomitmen pada CSR ini adalah yang pertama, daya tarik talenta terbaik. CSR menjadi faktor yang menarik talenta berkualitas atau sumber daya manusia karena mereka merasa bekerja untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekedar keuntungan perusahaan belaka. Yang kedua, kepuasan dan loyalitas karyawan. Program CSR yang kuat menciptakan rasa bangga di kalangan karyawan karena para karyawan merasa bangga menjadi bagian dari organisasi yang menerapkan CSR. Yang ketiga, membangun budaya kerja positif.
CSR seringkali menciptakan budaya kerja yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada tujuan bersama. Nah, daya tarik CSR bagi calon karyawan di suatu perusahaan adalah yang pertama, nilai perusahaan yang relevan. Nah, calon karyawan mencari perusahaan dengan nilai yang sesuai dengan prinsip pribadi calon karyawan yang berkaitan dengan CSR. Yang kedua, keseimbangan keberlanjutan dan etika. Perusahaan CSR memberikan rasa bangga kepada karyawan karena mereka merasa berkontribusi pada perubahan positif di lingkungan yang ada. Yang ketiga, daya tarik generasi muda atau dalam hal ini para generasi milenial dan generasi Gen Z. Nah, generasi milenial dan generasi Gen Z saat ini sangat sadar akan isu lingkungan dan sosial, dan mereka lebih loyal terhadap perusahaan dengan komitmen yang berkelanjutan. Nah, manfaat dari CSR bagi karyawan yang pertama akan menimbulkan dan meningkatkan rasa bangga dan motivasi yang lebih tinggi dalam bekerja. Dan yang kedua, lingkungan kerja yang dapat menjadi lebih kolaboratif dan lebih etis. Yang kedua, manfaat CSR dalam perspektif bisnis. Dalam hal keunggulan kompetitif, CSR membantu perusahaan bersaing dengan menunjukkan nilai lebih kepada masyarakat. Dalam hal reputasi yang kuat, perusahaan yang terlibat dalam CSR cenderung memiliki reputasi yang lebih positif. Dalam meningkatkan loyalitas karyawan, karyawan merasa bangga dengan tempat mereka bekerja lebih cenderung bertahan karena perusahaan menjalankan CSR. Nah, praktik CSR itu ada 4. Yang pertama, di bidang kesehatan dan kesejahteraan. Contohnya adalah penyediaan layanan kesehatan gratis maupun kampanye hidup sehat. Yang kedua, dalam praktik pendidikan, contohnya adalah beasiswa untuk pelajar kurang mampu dan pelatihan keterampilan. Yang ketiga, praktik pemberdayaan komunitas lokal, contohnya adalah pemberdayaan UKM dan program pemberdayaan perempuan. Dan yang terakhir, dalam praktik lingkungan hidup, contohnya adalah kampanye pengurangan sampah plastik dan proyek penanaman pohon. Nah, strategi meningkatkan CSR itu ada 4. Yang pertama, identifikasi isu penting. Nah, ini bisa dapat dilakukan dengan memilih isu sosial atau lingkungan yang relevan dengan bidang usaha di suatu perusahaan itu. Terus yang kedua, kolaborasi dengan komunitas lokal. Nah, perusahaan dapat menggandeng mitra lokal untuk menciptakan dampak yang nyata di lingkungan tersebut. Yang ketiga, melibatkan karyawan. Contohnya membuat program yang melibatkan karyawan secara aktif, contohnya seperti kegiatan sukarelawan, maupun kegiatan yang lainnya. Yang keempat, komunikasi keberhasilan CSR dapat menggunakan media sosial dan laporan tahunan untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap CSR. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ya? Berapa menit ya? Coba ya, itu lihatnya di mana dia nge-save-nya? Gitu, coba ya, Kuyan ya.